Yo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa saya akan updatekan harga kripto, dan kali ini saya update harga di mana Groove token ya guys ya. Oke, untuk di coin market cap sendiri di sini banyak token ataupun koin yang sedang turun dan koreksi. Semua merah merona ya, dari volume perdagangan dan harganya juga merah semua. Hanya stabil coin aja yang mungkin ada volume naik karena banyak asetnya yang ditarik ke sana ya guys ya. Dan kalau kita lihat di mana Groove Token di coin market cap sendiri, ini volumenya turun sekitar 9% per hari ini. Dan kalau kita lihat ini ada peningkatan harga 2% per hari ini ya guys ya. Di sini mungkin untuk market cap-nya sendiri di Groove Token itu sekitar 55 juta dolar ya. Ini cukup besar sekali karena sekelas koin micin seperti Groove Token ya, ini sudah melampaui di mana seperti Buff Dogecoin dan koin micin yang lainnya yang masih di bawah. Ini kan terbilang koin baru ya, tapi sudah melampaui koin-koin micin lainnya seperti Buff Doge ya, karena Buff Doge itu market cap-nya hanya 5 juta dolar, tapi untuk Groove Token ini sudah 55 juta dolar, dan itu cukup banyak karena kemarin itu untuk Groove Token sendiri itu listing di Maxi ya kalau nggak salah ya, di Maxi itu exchanger yang cukup besar juga Maxi. Jadi ya volume naik, market cap naik itu wajar aja karena di sini volume perdagangan itu mencapai 9 juta dolar di Maxi sendiri kayak gitu ya guys ya. Dan paling banyak itu di Bitmart. Sekelas koin micin seperti Groove Token, koin baru itu sudah listing di mana di langsung beberapa exchanger ya. Kemarin saya bahas itu listing di Coin Tiger sama apa ya? Lupa saya. Dan sekarang listing di Maxi. Itu cukup bagus sekali untuk pergerakan token ini dan marketingnya token ini dan developernya kerjanya cukup bagus banget sih. Sekali libas baru beberapa bulan ini guys. Kalau kita lihat ini di bulan 5 ya, baru di bulan 5, baru beberapa bulan langsung listing di beberapa exchanger ya, apalagi di Maxi. Jarang-jarang yang listing di Maxi ya. Karena kalau kita lihat itu Maxi urutan nomor 13 ya. Nah, Lbank itu di 14. Ini Lbank ada nggak sih? Oh ya, Lbank ada. Berarti ini di top 20 ya, di Maxi ada, Lbank ada ya guys ya. Nanti kurang di top 10 aja. Kita tunggu nanti di top 10 apakah nanti pertama di Get.io ya. Kayaknya di Get.io ya. Kayak gitu. Mungkin aja ya, mungkin aja kayak gitu. Dan untuk Groove Token ya kerjanya bagus sih. Belum ada setahun sudah listing di mana-mana. Nanti selanjutnya entah seperti apa ya, entah projectnya nanti berjalan seperti apa. Kita lihat aja ke depannya. Kita langsung bahas di chart dulu ya. Karena beberapa hari lalu kita bahas Groove Token itu sedang koreksi yang cukup dalam banget di DAM, dan sekarang harganya cukup sudah murah banget. Tapi belum murah-murah banget ya guys ya. Saya katakan ini belum murah-murah banget karena ada potensi juga untuk Groove Token sendiri. Potensinya di mana, Bang? Potensinya itu di sekitaran di kepala 3 sampai 4 lah ya, atau 2. Pokoknya range-nya itu sampai 2 sampai 4, di kepala 2 sampai 4 ya, dan sekarang itu di kepala 9 ya guys ya. Kayak gitu, ini sudah menambah 01 lagi. Nah, kalau kita lihat secara chart dan candlenya itu, di mana untuk kemarin itu listing di Maxi juga ini naiknya tidak begitu jauh, hanya sedikit saja ya guys ya, hanya sedikit saja untuk kenaikannya. Dan di sini kalau kita lihat di mana untuk Bollinger sendiri ini mengerucut semakin mengecil, ini yang tandanya nanti bakal ada pergerakan yang cukup kuat banget, entah ke atas ataupun ke bawah ya, pergerakannya akan kuat banget. Dan kalau kita lihat di time frame daily di sini, ini untuk candlenya sudah menyentuh garis Bollinger yang paling bawah, dan ini perlu diwaspadai juga karena ini akan ada di mana indikasi akan turun ya guys ya, di mana
sudah menyentuh di garis paling bawah di Bollingernya juga, dan Bollinger mengerucut, dan di sini juga ketahan di mana area EMA 50 ya. EMA 50 ini juga titik support yang paling penting juga karena sudah beberapa hari ketahan di atas di EMA 50 ini ya guys ya. Nah, ini juga harus diperhatikan juga. Kayak gitu ya. Dan ini sideways sudah cukup lama. 1, 2, 3, berapa hari ini guys? Saya hitung dulu deh. Saya hitung dulu ya. Kita mulai dari sini. Sudah 12 hari. Hampir 2 minggu ya untuk sideways. Dan sekarang saatnya akan ada perubahan harga yang cukup kencang nantinya, atau naik ataupun ke atas, naik ataupun turun kayak gitu. Tapi kalau kita lihat secara di mana dari chart sendiri ini lebih berpotensi untuk turun ya. Saya tidak untuk mempromosikan token ini ataupun ngepom-pom ataupun untuk ngevote token ini, karena saya lihat dari secara chart dulu kayak gitu. Tapi kalau saya ditanya token ini bagus sih kak, ya bagus kalau kita lihat dari kinerja developernya dan marketingnya juga cukup bagus, karena token ini beberapa bulan ya, baru beberapa bulan sudah listing di top 20 exchanger kayak gitu, apalagi di Maxi ya kayak gitu. Itu exchanger cukup lumayan bagus sih untuk token-token micin yang listing di situ, cukup lumayan bagus. Nah, kalau kita lihat di time frame daily seperti ini, dan ini juga akan ada potensi juga untuk turunnya. Kalau jebol di area ini turunnya cukup lumayan juga ya, kenceng banget, dan ini cukup lama nanti. Oke, kita lihat di mana di time frame 2 jam langsung. Di time frame yang lebih kecil kita besarkan dulu guys. Nah, kalau di time frame 2 jam ini beda lagi ya guys ya. Kalau untuk di time frame 2 jam ini ada di mana area di mana supportnya yang paling mungkin kuat ya guys ya. Di sini itu kita tarik garisnya. Oke. Ini support paling kuat juga ini ya. Area sini. Oke. Oke, kita gambarkan dulu guys. Nah, di mana ini ada mungkin support ataupun demand masuk ya guys ya, demand masuk. Di sini ada area demand masuk juga, dan di sini sudah tercapai area demand masuk. Apakah nanti ada pantulan ya guys ya? Dan di titiknya itu di sini, dan di sini juga ada support. Support terdekat paling akhir sih menurut saya. Nah, kita panjangkan dulu. Ini support terdekat paling akhir. Nah, ini kalau kita lihat di mana, nah ini ada area di mana supply berada. Ini cukup lumayan juga ya guys ya. Ini sudah ketahan di mana supply-nya di sini guys. Resistennya ya. Nah, kalau kita lihat secara chart di sini untuk Groove Token sendiri di area ini nih. Di area ini tidak mampu di mana breakout resisten sebelumnya ya guys ya. Ini tidak mampu breakout di area ini, yang pasti bakal terreject. Kalau tidak mampu breakout ya sudah bakal terreject ya. Terreject dan menuju di area demand kayak gitu, dan di sini sudah tercapai area demand-nya, dan kurang tahu nanti bakal tercapainya sampai sini aja atau sampai tengah ataupun sampai bawah atau bahkan sampai support. Di sini baru ada pantulan ke atas lagi untuk testing kayak gitu, biasanya kayak gitu ya. Nah, yang pasti untuk Groove Token secara short term juga akan ada penurunan juga sih. Tapi masih ada kesempatan untuk mantul ke atas nanti kalau sudah di mana mencapai titik tumpuan terkuatnya ya. Terkuatnya itu di sini ataupun di sini atau di sini, karena di sini sudah mencapai area demand, sudah target ya, area demandnya sudah target. Kita tinggal lihat aja di mana ada yang masuk nggak, ini yang secara besar lah, pokoknya secara besar kalau ada yang masuk berarti ada pantulan ke atas kayak gitu, dan akan mencoba testing lagi, paling tidak testing lagi di area ini, dan nanti akan di area EMA juga ya, karena di sini juga akan turun kayak gitu. Untuk Groove Token seperti itu dulu guys ya. Untuk secara short term
itu paling tidak kita perhatikan di area di mana di sini masih di kepala 9. Kalau di sini kepala 10, berarti short term di time frame 2 jam ini masih bermain di area kepala 9 sampai 10-an. Dan itu adalah penentuan harganya. Di angka 10 sama 9 ini adalah penentuan harganya untuk naik dan turunnya. Oke, kayak gitu. Ini untuk groove token ya guys ya. Seperti ini. Dan kalau misalkan jebol ke bawah, ini akan ada potensi lagi, potensi lanjutan ya. Kalau jebol ya paling tidak ini 7 ke 7 kurang tahu. Kalau jebol ke bawah kayaknya bakal jebol terus ini. Jebol sampai di mana kepala 3 sih. Kalau menurut saya kalau saya jadi Wells ya, saya akan tunggu di mana kalau ini jebol ya. Kalau ini jebol ke bawah saya tunggu bukan di angka 7. Saya tunggu di kepala 3 kayak gitu. Kalau saya jadi Wells kayak gitu. Mungkin Wells kurang tahu seperti apa. Kalau untuk teman-teman gimana nih? Dan kalau ini jebol ke bawah seperti itu, kalau misalkan bisa breakout ke atas, yang pasti area yang akan dituju nanti di mana untuk ngepamnya itu di kepala 15. Ya, yang saya sebutkan tadi. Tadi saya sebut berapa sih? Lupa ya. Ya sekitaran di mana kepala 14 sampai 15-an lah. Itu yang area bakal dituju untuk mantul ke atas. Kayak gitu dulu guys untuk di mana groove token karena volume juga menurun ya, dan di sini juga banyak yang serok nih. Volume. Nah, tapi ya sedikit sekali ya volumenya ya. Tidak sekencang yang pas pump. Nah, kayak gitu untuk groove token seperti itu. Buat teman-teman bisa tambahkan ini tentang informasi groove token seperti apa. Untuk projectnya ke depan seperti apa, karena sih saya tidak mengikuti projectnya untuk groove token ya, jadi saya masih gaptek nih tentang groove token ya. Kalian bisa kasih saya di komentar, kasih tahu saya di komentar, ataupun kasih tahu di Telegram. Silahkan join di grup Telegram Plankton Crypto ya, masih sepi. Dan sampai jumpa di video berikutnya guys, see you.